هيا نبدأ درسنا في هذه الليلة المباركة بقراءة الفاتحة معا على هذه النية على كل نية صالحة. Di pertemuan kali ini kita melangkah ke majas. Kita sudah selesai dengan tasbih kemarin, menyerupakan ya sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada sisi kesamaannya. Kemudian kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya yakni majas. Majas adalah kata yang digunakan bukan pada makna aslinya karena ada hubungan alaqah dan alasan yang menghalangi untuk difahami dengan makna aslinya atau makna kamus. Ini seperti halnya makna konotatif dan denotatif di dalam bahasa Indonesia. Majas itu kan intinya kata yang digunakan itu tidak dimaknai sebagaimana aslinya, tapi diartikan dengan makna lain karena ada hubungan tertentu dan alasan yang menghalangi kenapa kata itu tidak dimaknai seperti aslinya. Majas terbagi menjadi dua macam. Ada majas lughawi dan ada majas akli. Majas akli adalah menyandarkan perbuatan pada sesuatu atau benda yang bukan aslinya karena adanya alaqah hubungan ghairul musyabahah yang bukan berupa penyerupaan. Hubungan ini tidak berupa penyerupaan dan ada qarinah yang mencegah terjadinya penyandaran makna ke lafal tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah alaqahnya ini bukan musyabahah, bukan merupakan penyerupaan. Kemudian dinamakan akli karena majas ini bisa diketahui maknanya dengan menggunakan akal. Di dalam majas ini ada dua hal yang bisa memberi petunjuk kepada kita untuk memahami maknanya, yaitu alaqah dan qarinah. Ada alaqah atau qarinah sababiyah, yakni menyandarkan suatu perbuatan kepada penyebab langsung. Contohnya adalah ayat ini ya. Wa qala fir'aunu ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai pada pintu-pintu gedung langit ya. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa aktivitas membangun gedung yang menjulang itu disandarkan pada Haman. Haman yang diperintahkan untuk membangun gedung itu. Padahal yang membangun itu ya bukan Hamannya, tapi Haman ini menjadi sebab yang mengantarkan pada dibangunnya gedung-gedung tersebut. Dia di situ sebagai pengawas proses pembangunan. Nah, di sini berarti Haman ini adalah sebagai sebab dari wujudnya gedung-gedung yang tinggi tadi. Misalnya kita mengatakan pemerintah membangun 1.000 unit gedung sekolah baru. Nah, yang membangun kan bukan pemerintahnya langsung ya, bukan jajaran. Tukang batu. Tukang Ya, batu. tukang batu yang disuruh kan. Tapi ketika kita mengatakan pemerintah membangun, itu di situ berarti kita sedang menggunakan majas akli yang qarinahnya adalah sababiyah. Karena pemerintah menjadi sebab dari adanya pembangunan 1.000 gedung sekolah tadi. Itu majas akli. Perantara ibaratnya. Ya betul, perantara. Jadi sebab perantara. Jadi kenapa disebut majas akli ya? Karena akal kita bisa
mengarah ke sana kan ya. Yuk nggak mungkin pemerintah sendiri yang membangun dengan tangannya. Pasti kan menggunakan em, apa mengutus ya, mengutus para pekerja. Mereka hanya sebagai sebabnya, sebab yang menjadikan pembangunan itu berlangsung. Selanjutnya ada qarinah zamaniyah, yakni menyadarkan suatu perbuatan pada waktu terjadinya. Contohnya adalah naharul mu'mini shaimun wa lailuhu qa'im. Siangnya orang yang mukmin itu berpuasa. Ini kan susunannya mutada, ini khabarnya ya. Nahar itu disifati atau di apa ya, dijelaskan dengan soim, padahal yang berpuasa itu kan sebenarnya orangnya, mukminnya. Tapi di sini musnadnya yaitu nahar dijelaskan dengan musnad ileh yang musnad ileh ya. Musnadnya adalah soim. Padahal siang itu tidak bisa berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah mukmin berpuasa di siang hari. Nah, ini artinya menyandarkan perbuatan puasa ini kepada waktu terjadinya. Ini disandarkan di sini. Walailuhu qaimun, malamnya orang mukmin itu bangun untuk ibadah, ya berarti di malam hari orang mukminnya yang bangun untuk ibadah. Adalah seperti ini adalah ajas yang korinanya adalah zamaniyah. Nah, nah, jadi letak majaznya itu ada di lafaz nahar ya, nahar dan lail. Karena kata siang di sini eh, tidak dimaksudkan bukan sebagai pelakunya, tapi waktu terjadinya. Waktu melaksanakan. Ya, waktunya tapi dijadikan sebagai pelakunya. Itu kan berarti menggunakan kata keterangan waktu itu tidak pada makna sebenarnya. Itu yang disebut dengan majaz. Selanjutnya ada majaz yang korinanya adalah al-makaniyah, yakni menyandarkan suatu perbuatan pada tempat terjadinya. Contohnya adalah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abadan. Letaknya ada di hafal. Al-Anhar. Nah, yang mengalir itu kan sebenarnya adalah air yang ada di dalam sungai. Jadi penggunaan kata anhar ini adalah sebagai tempatnya ya, bukan sesuatu yang mengalirnya. Dia hanya sebagai tempat mengalirnya air. Yang sebenarnya mengalir adalah air. Berarti lafal al-anhar di sini digunakan tidak pada makna yang semestinya. Yang seharusnya mengalir adalah air ini. Air yang bertempat di sungai-sungai. Penyandaran mengalir kepada al-anhar ini namanya termasuk majaz akli yang korinahnya adalah al-makaniyah. Selanjutnya adalah korinah masdariyah, yakni menyandarkan suatu perbuatan bukan pada pelakunya tapi kepada masdarnya.
Contohnya adalah saya kuruni qaumi idza jadda jadduhu wa fil lailatul dhanamai yaftaqidun. Nah, ada kata jadda. Jiddah. Nah, sebenarnya yang bersungguh-sungguh itu kan kaumnya ya, bukan kesungguhannya. Kalau diartikan ida jeda ketika bersungguh-sungguh, jadduhu kesungguhan mereka. Seakan-akan yang bersungguh-sungguh itu bukan eh, langsung humnya, tapi jitunya itu. Padahal jitun itu masdar ya, yang artinya ya bersungguh-sungguh. Jadi penggunaan kata jitun di sini adalah majaz akli yang koordinatnya adalah masdarinya. Karena yang seharusnya bersungguh-sungguh ya qaumi gitu kan. Jadi aslinya adalah saya kurumi qaumi idza jaddu idza jaddu ketika mereka bersungguh-sungguh. Ini untuk memahami majaz akli. Majaz akli jadi ya menyadarkan perbuatan pada sesuatu yang bukan aslinya karena ada alaqoh, ada hubungan yang bukan berupa penyerupaan. Ghairu musyabah itu artinya yang bukan berupa penyerupaan. Karena nanti ada majaz yang hubungannya itu adalah musyabah, penyerupaan. Nah, ini lafal-lafal yang dicetak tebal ini adalah majaznya ya. Tadi yang pertama ini sababiyah, Haman menjadi sebab dari pembangunan gedung-gedung tersebut. Kemudian kalau zamannya tadi gimana Ustazah? Yang dimaksud di sini adalah mukminnya yang berpuasa di siang hari, bukan siangnya yang berpuasa, tapi mukmin yang berpuasa di siang hari. Jadi kata nahar ini menunjukkan kata keterangan waktu zamannya digunakan tidak pada makna yang semestinya. Sebenarnya dia bukan subjek ya, tapi sebagai keterangan waktu. Begitu juga dengan al-makaniyah. Yang mengalir itu adalah air yang ada di sungai-sungai. Sungai itu hanya sebagai tempatnya, Pak. Sebenarnya sungai kan banyak berarti kemudian punya panjang yang sekian, itu kan sungai. Kalau di dalamnya itu terdapat air. Nah, yang mengalir sebenarnya adalah air. Kata al-anhar di sini merupakan majaz akli yang alaqahnya adalah al-makaniyah. Yang mengalir airnya yang disebutkan tempatnya. Tadi juga sama yang zamannya. Yang berpuasa itu mukminnya yang disebutkan adalah waktunya. Kemudian yang terakhir tadi alaqah atau qarinah al-masdariyah, yakni ketika perbuatan itu disandarkan pada masdar. Padahal seharusnya yang melakukan pekerjaan ini adalah pelakunya. Dalam hal ini adalah kaum. Kaum bersungguh-sungguh. Yang disadari di sini adalah kesungguhan mereka itu bersungguh-sungguh. Nah, kalau diartikan begitu kan jadi maknanya tumpang tindih ya. Ya, yang sebenarnya adalah para apa namanya kaum itu eh, bersungguh-sungguh.
Ada pertanyaan? Ya, kalau yang Muhammadun Basyarul Lakal Basyar itu contoh yang ada musyabahnya. Itu tasbih, beda lagi dengan majaz Ustazah. Kan kemarin kan ini eh, pokok pembahasan atau objek kajian dalam ilmu ma'ani ada apa namanya tasbih, majaz dan kinayah. Nah, ini berarti sudah berpindah Yang pembahasan. yang itu masuk masuk pada tasbih ya. Ya, yang kemarin itu tasbih. Kalau majaz itu tidak berkaitan dengan tasbih kecuali besok kita mempelajari majaz yang alakohnya adalah musyabahah. Itu ada sedikit hubungan dengan tasbih kemarin. Karena alakohnya itu kan berupa musyabahah, penyerupaan. Jadi ada yang tetap ada yang musyabah, musyabah bih, wajib musyabah itu ada kaitannya. Kalau Terus yang yang itu masuk masuk macet tadi. yang mana? Yang Muhammadun Basyarul Lakal Basyari itu. Tidak, karena termasuknya lebih ke tasbih. Dekat tasbih. Ya, karena ada penyerupaan, bukan kata yang dipakai tidak sesuai maknanya. Ya maknanya Sama besar sama sesuai. besar ya. Muhammad Basyarun memang yang diartikan ya Basyarun seperti manusia. Kalau majas itu artinya dia yang dimaksudkan bukan itu, bukan semestinya. Arti tidak aslinya. Ya, Seperti besar kepala itu masuk majas nggak? besar, besar kepala itu eh, ada kayaknya pembahasannya, tapi belum belum sampai Ustazah. Nanti itu ada macam-macam yang saya ingat kayaknya ada ya yang contohnya itu salah satu kemarin saya sampaikan itu ke teman-teman yang dulu adalah kata-kata besar kepala itu. Ada ini juga kayak misalnya menek klopo. Itu kan Iya. yang kelapanya yang dipanjat Pohonnya di yang pohon. Nah, dipanjat. ya itu ada kayaknya besok pembahasannya. Tapi bukan yang ini. Lekar kejang ya seperti itu ya. Ya, Itu yang dipotong pohonnya. ya betul. Masih dalam pembahasan majas sepertinya. Tapi nanti bukan yang majas akli. Oh yang itu masuk majas apa itu tadi? Nanti ya kita bahas sesuai dengan ini. Sama. Kayaknya kalau nggak sama ya, isti'anah. Itu nanti em, banyak juga ini jenis-jenisnya. Duduk wedang kata saudara. Iya benar. Ah ya itu ada nanti Duduk wedang. wedang,
Masak sego. Ya, Masak nasi pada ini masakan berasnya. itu ada sudah betul. Itu yang dilihat adalah ketika sudah jadi, padahal yang dimasak itu ketika belum jadi. Itu contohnya hampir sama di Al-Quran adalah em, nanti lah di pembahasannya. Kalau kita bahas sekarang nanti ini dong, ya ada pembahasan. Ya, macam-macam majas yang akan datang. Maksudnya masuk majas, tapi bukan yang asli. Ini yang akli, nakli. Kalau akli dan nakli tahu gimana? Kan itu dalil dong. Ini ya, sebenarnya ini ya ada majas akli, ada majas lugawi. Lugawi terbagi menjadi Malah kayak empat. jalan. Misal, besok ini pembahasannya sebenarnya istiaroh. Isti'anah. Oh, majas juga ada mursal juga seperti tasbih. Iya, istilahnya hampir sama ya. Dulu belajarnya di MA sekedar sebatas sedikit. Ya kalau MA mah ini ngejar kurikulumnya kan. Diambil yang penting-penting. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, mungkin kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Masih ada 10 pertemuan lagi. Insya Allah nanti kita akan mendalami majas macam-macamnya di pertemuan berikutnya. Syukran jazilan ala husni istimi'ikum wa syarakatum. Akhtatim bilhamdalillah wa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqil aqabatal Syukran Assalamualaikum jazilan. warahmatullahi wabarakatuh.